tiga ya, setelah karbohidrat, lipid, yang berikutnya adalah asam amino, peptida, dan protein. Jadi kalau kita lihat definisinya, protein adalah polimer alami terdiri sejumlah unit asam amino yang berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida. Jadi monomernya adalah asam amino. Sedangkan peptida itu adalah oligomer dari asam amino. Jadi tidak sepanjang protein peptida itu ya, tapi dia terdiri dari beberapa molekul asam amino. Beberapa contoh yang penting itu misalkan insulin ya, yang mengatur kadar gula darah. Ini kalau yang diabetes nih insulinnya agak ngaco ya, tidak berfungsi dengan baik. Kemudian juga bradikinin itu mengatur tekanan darah. Oksitosin itu kontraksi uterus dan laktasi ya, menyusui. Itu contoh-contoh daripada protein ya. Berikutnya kita melihat apa saja yang harus Anda ketahui mengenai asam amino ya. Jadi sebenarnya asam amino bisa dibuat secara sintesis maupun yang ada di alam ya. Jadi kalau yang secara alamiah itu dia pada posisi alfa ya, posisi alfa. Di gus aminonya berada persis setelah gus karboksil ya. Kemudian kecuali glisin ya, kecuali glisin, maka karbon alfanya itu merupakan karbon yang chiral ya. Karena kalau glisin kan alfa R-nya H ya, jadi itu bukan chiral ya. Sedangkan yang lainnya itu merupakan yang chiral. Jadi secara otomatis kecuali glisin, asam amino itu bersifat optis aktif dengan konfigurasi alaminya adalah L. Jadi kalau kita ingat pada gula, 2 minggu yang lalu, ada L-glyceraldehid, ya. Maka ini adalah contoh asam amino yang konfigurasinya L. Ya. Jadi ada COH, ada gugus NH2, ada gugus asam dan gugus amin. Ya. Dan juga dia konfigurasi di alamnya adalah konfigurasi L. Jadi dari seluruh asam amino yang ada di alam ini hanya 20 ya yang membentuk protein. Sedangkan yang lainnya tidak ya, ada yang hanya ada bentuk paling itu peptida saja di antaranya. Jadi kita kenali dulu beberapa contoh asam amino. Yang paling sederhana adalah glisin ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada gugus sampingnya apa? Gugus sampingnya itu adalah H. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ini glisin itu gugus R-nya adalah H. Ya. Kemudian ada juga yang gugus sampingnya adalah gugus alkil. Ya. Misalkan gugus sampingnya metil itu adalah contohnya alanin. Kemudian isopropil itu valin. Ya. Kemudian isobutil ya, itu ada C4, leusin. Ada juga isoleusin. Isoleusin itu bedanya adalah gugus metilnya bukan pada metilnya bukan pada karbon nomor 2 tetapi pada nomor 3. Ada juga yang bentuk nya itu adalah siklis, misalkan adalah prolin. Prolin itu bentuknya siklis. Kemudian ada juga asam amino yang gugus sampingnya itu adalah aromatik ya, misalkan fenilalanin, ada gugus benzil di situ ya. Ada fenil di situ. Tirosin
ya, ada fenolnya. Triptofan lebih unik lagi ya, heterosiklik ya. Ya, diberi lambang. Oh ya, saya lupa tadi ada masing-masing asam amino itu diberi lambang hurufnya tertentu ya. Ada karena 20 berarti dikasih abjad aja. Memang ada yang cocok ya. Glisin G, alanin A, valin V, leusin L, isoleusin I, prolin P gitu ya. Tapi ada juga yang nggak nyambung. Misalkan triptofan diberi lambang W. Jadi gugus sampingnya mengandung alkohol, misalkan serin ada CH2OH, kemudian juga treonin. Ada juga asam amino yang mempunyai gugus samping basa, misalkan lisin, arginin, dan histidin. Ya. Itu gugus, ada juga yang bersifat gugus sampingnya asam. Ya, jadi dia lebih disebut sebagai asamnya, ya, misalkan asam aspartat, asam glutamat. Ya, asam glutamat ini yang petsin ya, monosodium glutamat. Kemudian ada juga yang mengandung gugus amida, aspargin, kemudian glutamin, kemudian ada juga yang mengandung belerang ya, sistein dan metionin. Ya. Jadi ada beberapa yang khas yang diberi tanda star, itu adalah asam amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Oleh sebab itu harus dipasok dalam bentuk sediaannya yang langsung. Ya. Jadi pedomannya adalah bahwa wajib hafal rumus umumnya, ya. Masih harus hafal ya. Rumus umumnya adalah ini. Tapi gugus samping nggak perlu lah. Saya juga nggak hafal semuanya ya. Oke. Berikutnya kita lihat sifat-sifat dari asam amino. Yang pertama adalah kita lihat sifat asam basanya. Jadi kalau kedua gugusnya sama banyak, jadi gugus amino NH2 dan gugus karboksilatnya sama banyak, itu rasionya 1:1, maka akan membentuk asam amino netral. Ya. Dan digambarkan sebagai bentuk Zwitter ionnya. Jadi ada seperti ini. Ya, jadi satu gugus karboksilat dan satu gugus amino. Sebagai anion karboksilat, gugus amino sebagai ion amonium. Ya. Apa khasnya dari struktur-struktur seperti ini? Untuk struktur seperti ini khasnya adalah siklelahnya tinggi. Ya. Kemudian larut baik dalam air. Sebaliknya kelarutan dalam molekul, dalam larut organik itu rendah. Ya. Jadi contohnya adalah glisin. Jadi inilah contoh asam amino netral, di mana jumlah gugusnya sama. Ya. Kemudian yang ini lagi adalah karena dia mempunyai kedua gugus itu, maka gugus karboksil maupun gugus amino, maka dia cenderungnya bersifat amfoter. Jadi dia bisa bersifat asam sebagai donor proton ataupun bersifat basa sebagai akseptor proton. Itu ada reaksinya ya. Jadi misalkan dalam bentuk Zwitter ionnya di tengah-tengah itu, dia bisa menerima proton sehingga gugus karboksilatnya berubah menjadi COH, sementara bila ada basa dari bentuk netralnya, dia akan membentuk gugus karboksilat COO2-amin. Ya. Jadi di sini, jadi dia dari si Zwitter ion ini bisa bersifat asam maupun bersifat basa. Ya. Nah, ketika muatan netonya 0, itu disebut dengan
titik isolistrik. Ya. Seperti itu. Muatan bersihnya adalah 0. Jadi dia bisa menahan asam maupun basa. Nah, bagaimana cara menentukan titik isoelektrik itu? Ya. Jadi kita menentukannya dengan secara titrimetri, yaitu dengan menitarnya dengan asam kuat atau dengan basa kuat. Ya. Misalkan di sini ya. Nah, kita lihat misalkan, jadi pada pKa 1-nya itu untuk pelepasan proton dari COH. Jadi COO- itu sekitar 2-3. Bisa sini. Kemudian ketika pada pH yang lebih tinggi diterasi dengan basa, maka dia akan melepaskan proton dari gugus NH3+ pada 9-10. Jadi caranya kita mentitrasi, ini alanin dititrasi dengan basa. Ya. Jadi lihat kurvanya, jadi misalkan pada pKa 1 adalah titik keseimbangan pertama, kemudian dapat pelepasan pada titik 2 pada 9,69. PI-nya adalah pKa 1 ditambah pKa 2 dibagi 2. Dalam hal ini misalkan 2,34 ditambah 9,69, ya, itu berarti 12,03 ya. Jadi dikali sekitar PI-nya sekitar 6,02. Ini yang cara titrasi. Ya, seperti itu. Selain cara titrasi, maka dapat juga ditentukan dengan menggunakan cara elektroforesis. Ya. Jadi dibuat pada berbagai macam pH, kemudian dia diletakkan pada suatu medan listrik, medan elektrolisis, ya. Seperti itu. Kemudian ketika dia bermuatan positif, maka dia akan bergerak ke katoda. Itu pada pH rendah ya. Sebaliknya pada pH tinggi, dia bermuatan negatif, dia akan bergerak ke anoda. Jadi kita punya serangkaian pH, kemudian diuji coba, ketika pada pH isolistriknya dia tidak akan bergerak. Ya, jadi misalkan di sini alanina pada pH tinggi dia akan bergerak ke anoda itu positif karena dia bermuatan negatif. Sebaliknya pada pH rendah karena dia bermuatan positif dia akan menuju katoda. Pada titik isolistrik yang sekitar 6,02 dia tidak bergerak meskipun diberi medan listrik. Ya, jadi itu cara kedua untuk menentukan titik isolistrik. Kemudian yang lainnya adalah kalau tadi asam amino yang bersifat netral, maka bila jumlah gugus amino dan gugus karboksilatnya tidak sama, maka dia dapat bersifat asam ataupun basa, ya, tergantung pada jumlah gugus yang ada. Kita lihat kasus pertama adalah ketika gugus karboksilatnya lebih banyak daripada gugus amino. Contohnya pada aspartat dan glutamat ya. Di sini misalkan terlihat aspartat ya. Jadi aspartat memiliki 2 gugus COH dan 1 gugus NH3. Ini akan lebih rumit ya
lebih rumit. Jadi misalkan pada pH rendah, ya, dia muatan totalnya netonya adalah +1, ya. Kemudian dia melepaskan proton pertama, pKa 1 itu sekitar 2,09, kemudian dia melepaskan proton kedua, itu pKa 2 3,86. Ya, jadi pKa 1 dan pKa 2 adalah melepaskan proton dari gugus karboksil. Makanya pKa-nya itu pasti di bawah 7. Untuk melepaskan H+ dari gugus NH3 itu terjadi pada suasana basah. Di sini dalam hal ini pKa 3 sekitar 9,82 seperti ini. Jadi kemudian berapa titik isolistriknya? Titik isolistriknya adalah pKa 1 ditambah pKa 2 dibagi 2, ya. Itu agak beda ya. Yang tadi kan pKa 1 tambah pKa 2 dibagi 2. pKa 3-nya diabaikan. Ya, seperti itu. Ini gugus asam amino asam. Sebaliknya, ada juga yang disebut dengan asam amino basa. Asam amino basa itu gugus aminonya lebih banyak daripada gugus karboksilatnya. Apa contohnya? Contohnya adalah lisin, ya. Di sini lisin. Kita lihat ada 2 gugus NH3 plus ditambah 1 gugus sodom ini. Inilah bentuk pada suasana sangat asam. pKa 1 terjadi pelepasan proton dari gugus COH itu sekitar 2,18. Ya. Yang tersisa adalah 2 gugus NH3 positif. Nah, kedua gugus NH3 positif ini akan melepaskan proton dengan nilai pKa yang lebih besar daripada 7. Misalkan pada pelepasan proton pertama itu sekitar 8,95. Kemudian pelepasan proton kedua itu pada pKa 10,53. Kemudian bagaimana cara menentukan titik isolistriknya? Titik isolistriknya adalah dilihat dari pKa 2 dan pKa 3 ya, karena dia bersifat basah ya. Jadi titik isolistriknya adalah setengah 8,95 ditambah 10,53 ya. Jadi itu 9,74 ya, seperti itu. Oke. Yang lainnya yang unik lagi adalah untuk arginin dan histidin ya. Di sini uniknya kenapa? Uniknya adalah bahwa dia bukan NH3+ tetapi NH2+ karena guanidina dan imidazola ya. Jadi NH, NH2+, juga N, NH+. Ini keduanya pada pH sama dengan 1. Jadi kalau kita tabulasikan ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan untuk yang netral, ya, gugus asam dan gugus basa, PI-nya itu sekitar hampir mendekati 7 ya, hampir mendekati 7, 6,0 ini contohnya. Kemudian kalau asam amino yang bersifat asam, PI-nya di bawah 7. Sebaliknya untuk asam amino yang bersifat basa, PI-nya ada 7. Di sini misalnya lisin arginin sekitar 10, histidin sekitar 7,6. Ya, jadi beragam titik isolistriknya. Jadi dia bisa macam-macam. Kemudian ini contoh soal juga bagaimana alanin hidroklorida airnya CH3 dengan 2 ekuivalen NaOH secara bertahap. Ya. Jadi alanina adalah asam amino netral. Ya, jadi ini garam amoniumnya. Jadi pertama dia bereaksi dengan COH yang menjadi CO-. Ya, jadi ini yang pertama.
Kemudian pada tahap kedua, CH3COO2- NH3+ bereaksi dengan OH menjadi garam karboksilatnya. Yang pertama ini adalah bentuk sweeter ionnya, yang bentuk ion bermuatan seperti itu. Oke. Kemudian ada contoh lain adalah reaksi leucine, ya. Leucine bagaimana pada PI-nya, bagaimana pada pH tinggi, dan bagaimana pada pH rendah. Ya. Karena leucine ini adalah asam amino netral, ya, maka pada titik isolistriknya dia ada gugus CO2- dan NH3+, ya, untuk sweeter ionnya. Pada pH tinggi, ya, pH tinggi maksud ini sangat basah, maka gugus CO2-nya tetap negatif, tetapi gugus NH3-nya bukan positif, tapi menjadi gugus yang netral, NH2 saja. Sedangkan pada pH-nya yang rendah, itu terjadi protonasi gugus amino dan juga protonasi gugus anion karboksilat, sehingga bentuknya adalah COOH dan NH3. Itu tentang leucine. Ya. Kemudian soal yang lain lagi adalah misalkan kita punya alanin di set pada pH 5. Kita juga punya aspar. ASP, SP, di set juga pada pH 5. Bagaimana pergerakannya? Ya. Coba kita lihat. Karena yang kata kuncinya adalah titik isolistriknya, ya. Jadi alanin itu punya titik isolistrik 6, sedangkan aspartat itu adalah sekitar 3. Jadi pada pH 5, asam amino alanin bermuatan positif. Dia pasti bergerak ke katoda kutub negatif. Sebaliknya, asam aspartat karena titik isolistriknya itu sekitar 3, asam aspartat bermuatan negatif pada pH 5. Maka dia akan bergerak ke anoda. Jadi kalau kita punya campuran asam aspartat dan alanin, gampang. Set saja pada pH 5, kemudian dilakukan elektroforesis, di mana nanti keduanya akan terpisah. Alanin akan bergerak ke katoda, sedangkan aspartat akan bergerak ke anoda. Ini adalah salah satu contoh teknik pemisahan asam amino secara elektroforesis. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi asam amino? Asam amino itu dapat diidentifikasi dengan reaksi ninhidrin. Ya. Ini sangat spesifik sekali, jadi ninhidrin berikutnya. Jadi karena tadi dia bersifat asam dan basa, ya, dan juga punya gugus COA dan NH3 positif, maka reaksinya mirip dengan karakter asalnya. Misalkan yang pertama adalah reaksi esterifikasi, ya. Jadi gugus karboksilat dengan adanya alkohol akan menghasilkan ester. Ya, jadi kalau kita punya asam amino, kalau reaksi dengan alkohol akan terbentuk ester. Tapi bedanya dengan asam amino biasa adalah bahwa dia masih gugus NH3. Ya. Kemudian kalau diasilasi, ya, diasilasi itu ada dua kemungkinannya, ya. Ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama adalah dia bereaksi dengan gugus NH3+ membentuk amida. Ya.
amida, ya. Atau kadang-kadang dia juga bisa bentuk anhidrida asam, ya. Kalau ini cukup banyak selain dia bentuk amida, dia juga bisa bentuk anhidrida asam, tetapi yang dilengkapi dengan gugus amino. Itu adalah reaksi yang pertama. Kemudian reaksi tadi yang telah saya jelaskan di awal, reaksi pencirian untuk asam amino adalah reaksi yang disebut dengan reaksi ninhidrin, ya. Jadi ninhidrin bereaksi dengan asam amino akan menghasilkan senyawaan yang berwarna khas, ya. Jadi umumnya berwarna ungu, tetapi kalau untuk prolin dia warnanya kuning karena dia amino sekunder, sedangkan untuk glisin, untuk amida bebas dia menghasilkan warna coklat. Jadi warnanya bergerak dari ungu, kuning ataupun coklat tergantung pada gugus amino yang ada. Jadi ini reaksinya terhadap gugus amino yang ada, ya. Kemudian berikutnya kita lihat. Jadi di sini tuliskan persamaan reaksi garam natrium karboksilat dari alanin dengan dioekivalen secara bertahap, ya. Ada yang mau sukarelawan? Halo, ada yang mau sukarelawan? Share screen. Halo? Halo? Jadi garam natrium, ya, alanin. Alanin kan tadi kita ininya jadi R-nya CH3, ya. Jadi kita lihat rumus asalnya saja. Nah, ini ya. Jadi R CH NH2 COOH. Ya, R-nya adalah gugus metil. Ya. Kita lihat di sini gugusnya ada gugus metil, ya. Jadi kalau kita lihat dari dia garam natrium, ya, dia bereaksi dengan ini. Jadi kalau kita lihat kalau kita gambarkan RCH NH2 COONH. Pertama plus HCl, dia akan menjadi RCH NH2 COOH. Kemudian ketika bereaksi lagi dengan plus HCl lagi, maka dia akan menjadi RCH COOH NH3 positif. Sebentar. Ini contohnya, ya. Sebentar. Sebentar, mana nih? Kelompok B. Ini. Mana kelompok? Mana ya? WhatsApp-nya.
Bisa lihat di WhatsApp grup ya. Di situ jadi pertama dia menjadi COH dulu, kemudian baru yang kedua adalah NH3-nya. Jadi protonasi seperti itu. Ya. Nah, Pak mau nanya. Ya silakan. Kalau 2 ekuivalen HCl itu berarti kan 2 HCl, itu 2 mol Ya. HCl atau gimana? Ya, 2 mol HCl. 1 mol asam itunya bereaksi. Tadi lihat di itu aja di apa? Di WhatsApp. Jadi yang pertama dia bereaksi dengan menukar HNA dengan H, ya. Baru kemudian pada ekuivalen yang kedua dia menyerang NH2 menjadi NH2 plus, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, oke Pak, makasih. Yuk. Nah, kemudian kalau yang kedua ini agak unik juga nih. Kalau yang dua mah logis aja ya. Kalau pada PI dia nggak bergerak ya, nggak bergerak sama sekali dia. Karena kepada titik iso listriknya dia tidak bergerak sama sekali. Kita lihat di sini. Ya, jadi pada titik iso listriknya dia tidak bergerak sama sekali. Kemudian pada pH rendah. Kalau pH rendah apa yang terjadi? Pada pH rendah maka yang terjadi adalah muatan netoknya positif. Ya. Jadi pada pH rendah muatan netoknya adalah, nah ini contohnya nih ya. Muatan rendah ini kita lihat macam-macam asam lah ya. Misalkan ini positif kan, kemudian ini juga positif ya pada pH rendah. Apa yang jadi akibatnya? Muatannya adalah positif. Kalau muatan positif dia akan bergerak ke kutub negatif ya. Jadi kalau kita lihat karena dia bermuatan positif maka dia akan bergerak ke kutub negatif. Pada pH rendah muatannya positif dia bergerak ke kutub negatif. Kemudian lagi ya, bagaimana kepada pH tinggi? Nah, pH tinggi kebalikannya. Pada pH tinggi maka dia bermuatan negatif. Si asam amino yang bermuatan negatif dia akan bergerak ke kutub positif. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian lagi jadi lebih banyak nalar sebenarnya. Menunjuk pKa 3 pKa pada 2,7, 9,4, 12,08 per 8. Ya. Ada yang mau jadi sukarelawan? Halo? Pakai R aja, nggak usah ditulis nggak, pakai R aja. Ya. Dua 2,17, 3,9,04, 12,48. Ya. Jadi ada 3 kesetimbangan ya. Yang pertama yang COO min menjadi COH menjadi CO min itu sekitar 2,17. Kemudian 9,04 dan 12,48 adalah yang NH2-nya, NH2 plus-nya berubah menjadi NH2. Sedangkan PI-nya kita lihat yang dia kan ini asam amino basa ya. Asam amino basa, maka untuk apa? Untuk titik isoelektriknya adalah yang dilihat di sini adalah pKa 2 dan pKa 3. Ya, jadi dihitung pKa 2 tambah pKa 3 dibagi 2. Jadi kalau di sini kita punya
9,04 dan 12,48 dijumlahin 21,52. 21,52 dibagi 2 berarti 21,52. 10,76. 10,76. Ya sekitar segitu ya. Sekitar 10,76. Oke. Ngerti ya? Jadi lebih banyak nalar. Ini makanya nanti kalau kita sempat latihan sebelum ini enak. Oke. Nah, tanya adalah apakah, nah ini menarik ini. Apakah akan terpisah glisin dan lisin? Lihat L pada tabel depan ya. Glisin dan lisin. Nah, bentar. Glisin. HE gampang. Lisin. Glisin asam amino netral ya. Ya kan? Lisin asam amino netral. Kemudian kalau lisin? Lisin? Positif. Bukan positif. Asam amino apa? Asam netral? Basa bukan. Netral. Coba lihat kerangkanya. Mana lisin? Lisin basa. Bisa terpisah nggak? Lisin asam amino netral, lisin asam amino basa. Bisa terpisah nggak pada pH 7? Lisin titik iso elektriknya berapa? 6, ya? Coba lihat tadi berapa? Glisin. Sekitar 6, ya? 6,1, Pak. Ya. Jadi bisa dipisahkan kan? Cuma mungkin arahnya sama, cuma larinya aja yang beda ya. Arahnya sama. Coba kita lihat berikutnya ya. Jadi ini bisa dipisahkan, cuma larinya aja beda. Fenilalanin, lisin dan prolin. Fenilalanin mana fenilalanin? Kalau lisin kan netral. Fenilalanin nggak ada ya? Ini Pak, aromatik. Netral, Pak. Oke, netral. Terus satu lagi apa? Prolin. Prolin. Netral juga. Pak. Netral juga. Iya. Bisa nggak dipisahin? Enggak. Nggak bisa, Pak. Bisa. Nah, gitu paling bikin soalnya kayak begitu aja, penuh dengan jebakan-jebakan aja. Nah, ini juga kayak seperti ini ya. Ini juga harusnya bisa kan. Jadi yang pertama kali apa, kedua apa, ketiga apa. Ya, itu adalah contoh bagaimana kita bisa memisahkan berbagai macam asam amino dengan memainkan pH pada kondisi elektrolisis ya. Berarti kalau asam aminonya itu jenisnya sama, kalau jenis asam aminonya sama, itu bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan gitu. Nggak bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan tapi susah. Beda-beda tipis. Susah. Jadi kalau beda itu bisa dipisahin, Pak. Bisa dipisahin. Seperti itu. Jadi tapi kan nggak semuanya juga berharga kan, ada yang berharga, yang mahal-mahal aja yang dipisahkan.
Oke. Ya. Berikutnya kita lihat yang mana nih? Ini udah ya gampang lah. Ini esterifikasi segala macam ya. Kalau ada benzol klorida itu biasanya bereaksi dengan OH. Ya. Ini juga jadi bisa bentuk ester ya. Jadi jadi Anda harus paham reaksi asam karboksilat dan ya asam karboksilat plus amino lah. Jadi bisa bereaksi dengan met. Ini jadi ya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bicara protein, maka kita akan memahami macam-macam struktur ya. Jadi struktur yang paling sederhana adalah yang struktur dua dimensinya. Contohnya adalah di sini misalkan kita punya asam amino 1 dan asam amino 2 ya. Kita punya asam amino 2. Dia akan mengadakan ikatan peptida untuk dipeptida ya. Jadi mengalami pelepasan air, eliminasi air. Jadi OH dari COH bereaksi dengan atom gugus H dari asam amino berikutnya. Seperti itu. Akibatnya terbentuk ikatan peptida. Ya. Nah, asam amino berikutnya juga akan masuk lagi sehingga jadi lebih panjang. Misalnya asam amino ketiga masuk sehingga jadi di sini terjadi ikatan peptida yang berulang dengan berbagai macam asam amino ya. Jadi kalau kita bicara struktur primer berarti kita bicaranya adalah struktur dua dimensi. Ya, jadi begitu seterusnya. Dua asam amino mengalami reaksi eliminasi membentuk ikatan peptida, membentuk dipeptida, tambahan asam amino berikutnya terbentuk ikatan peptida baru, jadi tripeptida dan seterusnya. Ya. Begitu berulang terus sehingga terbentuklah yang disebut dengan polipeptida. Nah, ketika kita bicara polipeptida, maka ada dua ujung yang sifatnya beda karena gugusnya juga beda. Jadi yang pertama adalah asam amino yang punya ujung NH2 bebas, itu biasanya di sebelah kiri perjanjiannya ya, disebut dengan asam amino ujung N. Jadi punya yang diletakkan di sebelah kiri, ya, kemudian punya gugus NH2 bebas disebut dengan asam amino ujung N. Kemudian berikutnya ada juga asam amino yang mempunyai gugus COH bebas di sebelah kanan. Ya. Ini yang disebut dengan asam amino ujung C. Nah, tata namanya gampang. Disebut dari kiri ke kanan, dari ujung N ke ujung C, dengan catatan semua asam amino selain ujung C diganti akhiran inaknya dengan il. Ya. Jadi semua asam amino kecuali yang ujung C yang paling ujung itu diganti dengan sesuatu inak menjadi sesuatu il. Ya. Coba kita lihat seperti apa ya. Nah, jadi glisil, alanil, serin. Jadi ujung C-nya adalah serin. Sedangkan ujung N-nya adalah glisil. Ya. Alanil ada di tengah-tengah. Ya, jadi coba kita lihat tadi namanya. Pertama, yang sebelah kiri itu yang ada gugus NH2 bebasnya disebut ujung N. Sedangkan yang sebelah kanan yang ada gugus COH bebasnya disebut ujung C. Penamaan dari ujung N ke ujung C dengan catatan nama asam aminonya diubah dari ina menjadi il kecuali yang ujung C. Jadi kalau kita lihat di sini
glisil, alanil, serin. Maka yang ujung N adalah glisil, yang ujung C adalah serin, alanil di tengah-tengah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini glisil, alanil, dan serin, ada 3 asam amino, maka ini yang tanda minus ini adalah sebenarnya ikatan peptida. Jadi gampang hitungnya. Ada berapa ikatan peptidanya? Ada 2. Pertama ada menghubungkan asam amino glisin dan asam amino alanil. Yang kedua adalah menghubungkan asam amino alanil dan asam amino serin. Seperti itu ya. Ikatan peptidanya ada 2 tentu saja. Yang ujung N apa? Ujung N adalah yang glisil ya. Sedangkan yang ujung C adalah serin. Kemudian kalau pada pH 3, kemudian pada pH 3, apa yang terjadi pada pH 3? Ada yang bisa punya ide apa yang terjadi pada pH 3? Halo? Lihat ada berapa gugus ininya? Ada berapa gugus COH bebasnya ada berapa? Glisil, alanil, dan serin. Ada 1, Pak. Enggak, bukan. Glisil ada berapa gugus COH-nya? Glisil 1 ya. Glisin dipakai. Alanil juga dipakai ya. Iya. Jadi kita bicaranya glisil. Glisil gugus NH2-nya ada berapa? 1 ya. 1. Tuh. Alanil kita lupakan karena dia dipakai buat ikatan. Iya. Serin gugus COH-nya ada berapa? 1, Pak. 1. 1. Berarti netral ya. Iya. Ya. Jadi kalau pH 3 muatannya positif atau negatif kira-kira? Positif. Positif. Maka dia bergerak ke kutub Katode. Nah, yang E. Nah, ini menarik nih. Ini nalar yang E nih. Nalar yang E. Ada berapa kemungkinan isomer tripeptida? Ayo. Ada berapa kemungkinannya? Halo? Halo? Ayo, nalar, kasih unjuk tulisannya ke saya. Lima, Pak. 5. Nggak salah. Salah, Pak. Hah? Salah ya? Hehe. Coba kamu kasih unjuk. Share screen ya, Pak. Coba kamu kasih unjuk. Ada di PPT-nya Bapak. Oh iya, sebentar. Di mana? Bisa diunjukin. Atau lewat grup juga boleh. Kenapa, Pak? Lewat grup. Di chat boleh, Pak? Di chat juga boleh, tapi ini kenapa nggak kelihatan ya? Di chat 1, 2, banyak amat. Ingat kan ada yang sama dari kiri ke kanan. Coba ya, lihat yang punya saya ya. Kita lihat yang punya saya aja. Sebentar. Saya pakai ABC ya.
Pertama ABC. Kemudian kita tukar ACB ya. ACB. Ya, kemudian kita B-nya kita geser ke depan, BAC. Ya. Kemudian kita ganti BCA. BCA itu sama dengan ACB kan? Betul? Iya, Pak. Iya. Betul. Kemudian kita ujungnya C, CAB. CAB sama BAC kan? Iya, Pak. Betul. Kemudian CBA. Sama dengan ABC. Berarti ada berapa? Cuma ada 3 ya? 3, Pak. 3 ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita mesti masih ngelihatnya dengan jeli. Saya senang kalau ada soal-soal seperti ini, banyak soal-soal jebakannya. Wah, ini jawaban udah ada kan? Ketiga. Ya. Masa 5 isomer sih? Kalau kebalik itu bisa nggak sih, Pak? Diperhitungkan nggak? Kebalik. Iya, kebalik ya. Yang kayak kasus tadi itu, Pak, ABC sama CBA. Beda ya? Oh iya, betul ya. Betul juga. Harusnya 6 mana harusnya ya? Jadi ada 5 isomer. Sorry, betul. Betul. Harusnya ada 6 ya. Betul. Sorry, saya yang salah. Keliru. Ini kadang-kadang matematik nggak sama dengan ini ya. Karena ujung C dan ujung N ternyata adalah beda. Jadi betul ini. Saya salah. Oke. Ya. Oke, ada yang tanyain? Jadi mesti teliti ternyata ABC sama CBA beda ya. Jadi ada 6 itu. Dengan cara gini, 1, 2, 3, ada 6. Ya. Karena ternyata beda, yang ujung C dan ujung N-nya itu beda. Dianggap adalah beda ya. Oke, coba kita lihat lagi latihan lainnya. Empat. Kalau 4 ada berapa jadinya nih? Cepat aja. Tadi aja. 24, Pak. A, B, C, D. Ini kombinasi. Siapa yang senang matematik nih? Bisa dihitung ini. 24, Pak. 24, Pak. Faktorial. 24. Jadi 4 kali berapa? 4 kali 24. Ya, 24 ini ya. 24 ya. 24. Bapak, maaf, tapi tadi saya agak bingung kenapa yang sebelumnya itu kan 3 faktorial, tapi ditulisnya itu cuma 5 doang yang dihitung. Kan ada yang pertamanya 1, 6. Oh, oke, Pak. Mana kamu kalimatnya kan itu kan? Memiliki 5 isomer, jadi 6 kan? Bener, Pak, bener. Jangan melamun. Oke. Siap, Pak. Oke. Di peptida, cuma 2 kan? Alin. Diperhatikan ya, Pak. Apa? Urutannya diperhatiin gitu. Oh iya, urutan diperhatikan. Sangat-sangat diperhatikan. Harus diperhatikan malahan, ya. Jadi itu adalah yang disebut dengan struktur primer ya. Kalau struktur sekunder agak unik. Struktur sekunder itu,
struktur sekunder itu struktur 3 dimensi ya. Jadi bukan, kalau tadi kan 2 dimensi ya. Jadi tidak diperhatikan adanya ikatan hidrogen. Tapi ketika kita melihat dalam bentuk ruang, dia akan membentuk struktur 3 dimensi, dan di situ ada interaksi ikatan hidrogen ya, antara oksigen karboksil dengan N-amino dari ikatan peptida ya. Jadi hidrogen di situ, di sini H-nya dengan O. Jadi terus berulang ya. Jadi dia akan membentuk helix ya, spiral yang memutar secara terus-menerus ya. Kemudian uniknya lagi bahwa dia bersifat putar kanan ya, jadi muter ke kanan. Dan ikatan hidrogennya per 3 atom ya, per 3 atom, bukan per 3 atom, per 3 asam amino ya, per tiga asam amino bentuk 1, 3 asam amino bentuk 1. Jadi strukturnya bentuknya tertentu ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan struktur sekunder ya. Jadi bentuknya alpha helix ya. Kemudian masing-masing, kalau tadi kan dalam rantai ya, dalam satu rantai yang sama. Jadi dia berputar dalam satu rantai yang sama. Itu ada bentuknya alpha helix ya. Kemudian antar rantai, jadi ini ada, di sini ada 4 rantai. Masing-masing rantai itu juga membentuk ikatan hidrogen ya. Jadi sifat-sifatnya unik ya. Jadi gaya lemahnya enggak terlampau kuat, jadi halus, berbeda dengan yang ini ya, agak kasar seperti itu. Jadi selain dengan di dalam rantainya sendiri, dia juga dengan antar rantainya juga dia membentuk ikatan hidrogen. Itu adalah struktur sekunder. Kemudian kalau struktur tersier lebih rumit lagi ya, lebih rumit lagi, karena di situ juga ada macam-macam kejadian ya, misalkan dari mulai terbentuknya jembatan garam ya. Jadi misalkan dari aspartatan glutamat dengan lisin argininisin, dia akan membentuk jembatan garam. Kemudian juga membentuk ikatan hidrogen persis seperti yang tadi. Jadi makin banyak interaksinya ya. Kemudian juga yang lainnya adalah adanya yang disebut dengan jembatan disulfida ya. Jadi kalau jembatan disulfida ini dia jadi makin mengikalkan ya. Dengan adanya ikatan jembatan disulfida ini, dia mengikalkan. Nah, supaya dia menjadi lurus kembali, maka ikatan tersebut dioksidasi. Nah, ketika ikatan tersebut dioksidasi, dia menjadi lurus kembali ya, seperti itu. Jadi kalau yang ngeriting rambut itu sebenarnya itu manipulasi kimiawi terhadap ikatan disulfida dari rambut ya. Dia mau lurus atau mau keriting itu tergantung pada perlakuannya ya. Dia ada rebonding segala macam, itu biasanya menggunakan oksidator. Jadi kalau sering-sering meluruskan atau itu rambut, biasanya nanti rambutnya yang jadi korban mengalami proses oksidasi. Ya, jadi itu cerita mengenai jembatan disulfida. Nah, jembatan disulfida ini juga yang digunakan untuk proses vulkanisir ban ya. Jadi diperbaiki ikatan antar gugus sehingga menjadi ikatan yang lebih kuat ya. Selain disulfida juga ada yang disebut dengan interaksi hidrofobik ya. Jadi
gugus-gugus yang non polar, residu-residu non polar itu cenderung berkelompok, ya. Cenderung berkelompok sehingga misalkan ini yang residu-residu yang kurang polar dia berkelompok seperti ini. Karena dia kan pada intinya dia nggak suka air, nggak suka air sehingga dia bergerombol membentuk seperti itu. Ya. Karena dia cenderung poloid. Tapi kalau kita tambahkan suatu interaksi ini akan bubar. Yang paling rumit adalah struktur kuartener. Ya, jadi ada yang 2 dimensinya, ada 3 dimensinya, kemudian ada struktur tersier dan struktur kuartener sehingga membentuk molekul yang rumit. Ya, tapi uniknya dengan cara-cara spektroskopi kita bisa tahu struktur 3 dimensinya seperti apa. Ya. Ingat sekali lagi, molekul-molekul seperti ini sangat ringkih, dia mudah dibubarkan dengan penambahan sesuatu. Jadi begitu struktur kuartenernya rusak, maka kebanyakan propertiesnya juga jadi tidak berfungsi. Jadi hati-hati menjaga strukturnya. Ya. Jadi seperti protein telur juga kan begitu dirusak dia sudah tidak berfungsi lagi, dia hanya sebagai pangan saja. Nah, Anda bisa baca sendiri. Nah, ini yang sering mungkin nanti ditemui ya. Jadi nanti akan membentuk brownies ya, kecoklatannya. Jadi itu adalah reaksi Maillard, ya, adanya antara gugus karbonil dari glukosa dan gugus amino dari asam. Mungkin untuk sementara itu saja terlebih dahulu. Ini kuliah terakhir ya? Dan minggu depan, Pak. Minggu depan kita review aja ya. Atau dijadiin ini. Karena yang satu katanya nggak dimasukkan di ujian ya kalau nggak salah ya. Bagaimana kalau minggu depan kita review saja sambil ya? Latihan soal mungkin, Pak. Iya betul. Boleh itu kok. saja. Ya? Iya boleh latihan soal. Iya boleh. Nanti gini, nanti mungkin saya sama Levina kita ngobrol aja dulu, tapi jangan hari ini ya. Paling besok lah apa yang mesti kita strategikan supaya nanti bisa banyak ya. Absennya sudah semuanya? Halo? Sudah, Pak. Udah oke ya. Jadi nanti kita minggu depan review dan latihan soal ya. Dan Lev nanti kita janjian buat strategi yang membuat latihan tuh. Mungkin untuk saya ada dari saya cukup sekian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.